kita bisa melihat cara orang dewasa untuk bertahan hidup. Mereka mempunyai bagaimana kerasnya hidupan bagi orang-orang dewasa nih. Jadi mereka tuh selalu kompetitif, mempunyai jiwa kompetitif satu sama lain untuk bertahan hidup. Dan mereka rela melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Hai Nona, selamat datang. Kembali lagi bersama gue Nafa Ahmad pada program 3 Menit Nona di sini, yang bakalan nemenin kalian selama 3 menit ke depan menceritakan tentang isu-isu menarik dan berita terkini. Kali ini gue mau ngebahas tentang salah satu film yang viral belakangan waktu ini, Squid Game. Kalian pasti udah nonton kan? Komen di bawah kalau kalian udah nonton. Di sini gue mau ngebahas tentang filosofi dari Squid Game, hal-hal penting yang bisa kita petik dan kita bisa ambil pelajaran dari film ini. Gue bakalan sedikit menceritakan ulang mengenai film Squid Game ini. Jadi awalnya, film ini berawal dari pria paruh baya yang sudah mempunyai anak. Namanya Gi-hun. Dia sudah mempunyai anak perempuan dan dipecat di perusahaan tempat dia bekerja dan menjadi pengangguran. Sampai akhirnya dia diceraikan sama istrinya. Dia jadi pengangguran, terus malahan kegiatannya tuh cuma duit yang dia dapetin untuk judi berkuda, kayak gitu-gitu terus sampai akhirnya utangnya banyak banget. Dan pada suatu kondisi, dia itu ditagih sama penagih utangnya dengan bayaran, kalau kamu nggak bisa bayar dalam jangka waktu seminggu, aku ambil ginjal kamu deh tuh. Akhirnya dia kepentok, dia benar-benar frustasi. Di perjalanan dia pulang, dia ketemu sama seseorang yang menawari dia sebuah permainan tradisional Korea. Pokoknya kalau dia menang, dia mendapatkan sejumlah uang gitu deh ceritanya. Setelah akhir dari permainan, dia diberikan sebuah kartu yang ada nomor teleponnya. Dia ditawari sejumlah uang apabila mau melanjutkan permainan seperti ini lagi. Karena dia lagi frustasi, dia lagi stres, dia lagi kepepet, butuh duit banget daripada ginjalnya dijual. Akhirnya malam hari dia memutuskan untuk menghubungi nomor yang ada di kartu nama tersebut. Nah, akhirnya ya udah kan dia bersedia untuk ikut segala macam permainan di Squid Game ini. Dia janjian lah sama krunya, terus dijemput. Setelah dijemput dibius karena biar nggak tahu kan tuh di mana dia dibawa. Setelah itu sampai ke sebuah pulau yang sudah diciptakan untuk permainan Squid Game ini. Bangun-bangun dia kaget deh tuh, ternyata bukan cuma dia yang ada di situ, tapi ada 500 orang yang senasib sama dia. Benar-benar lagi membutuhkan uang dana cepat dan berujung di sebuah pulau itu untuk mengikuti sebuah permainan yang sudah diciptakan. Bahkan dia di situ juga bertemu dengan tetangganya, teman masa kecilnya yang dinilai dia tuh dia cerdas, mempunyai pekerjaan baik, berpenampilan baik, tapi ternyata tersandung kasus kelilit utang juga dan begitu besar banget. Singkat cerita, game itu dimulai. Ternyata Squid Game ini mengambil beberapa game masa kecil tradisional Korea. Nah, game pertama itu dinamakan lampu merah, lampu hijau. Di game ini semuanya pada histeris lah karena orang yang tidak menang pada game ini langsung ditembak mati. Kalian bisa bayangin nggak? Kalau kalian kalah main game malahan harus kehilangan nyawa kalian. Dan pada akhirnya game ini yang tadinya 500 orang tersisa tinggal 200 orang. Seperempatnya sendiri kan. Dan game yang selanjutnya adalah game kelereng namanya. Peserta di sini diminta untuk berpasang-pasangan. Ternyata pasangannya itu lawannya sendiri. Pada akhirnya mereka tuh disuruh untuk ngerebut kelereng lawannya gitu. Dikasih 10 kelereng, kalau yang dapat 20 kelereng dialah pemenangnya. Kejadian menarik di sini adalah terjadi sama si Cho Sang-woo dan Ali. Cho Sang-woo ini sama Ali tuh kayak Ali begitu trust banget sama si Cho Sang-woo, bener-bener ngerasa hutang budi karena sebelumnya pernah diselamatkan nyawanya dan pernah diberikan ongkos pulang. Pokoknya dia percaya banget lah sama Cho Sang-woo. Mereka berpasangan lah. Akhirnya mereka bermain secara adil dan secara fair, dan si Ali lah pemenangnya. Si Ali bisa memperebutkan 9 kelereng dari Cho Sang-woo ini. Sampai akhirnya tinggal 1, si Cho Sang-woo tuh kayak ngerasa udah bakalan kalah, udah bakalan meninggal, udah bakalan mati. Dia ketakutan akan hal tersebut. Akhirnya dia bohong lah sama si Ali. Dia menipu Ali dan akhirnya menukar kelereng yang udah Ali dapetin 19 biji itu ditukar sama kerikil sama Cho Sang-woo. Jadi dia menipu orang yang paling percaya banget sama dia. Jadi filosofi yang bisa kita ambil di sini,
itu orang yang kita percaya bisa menyakiti kita. Dan naluri dasar manusia itu untuk bertahan hidup, untuk melanjutkan hidup. Dan yang dilakukan adalah harus mengorbankan banyak aspek lainnya, termasuk mengorbankan orang lain. Di film ini mengajarkan kita hal seperti itu. Lalu game selanjutnya adalah game kaca, di mana peserta disuruh melewati jembatan kaca yang dimana kaca tersebut ada yang tipis, ada yang tebal. Jadi kalau yang tipis mereka jatuh ke bawah meninggal gitu. Nah, yang menarik di sini adalah gue tiba-tiba jatuh cinta sama sosok Sabyok. Menurut gue dia tuh keren banget sih sebagai figur seorang perempuan di sini. Jadi dia tuh berperan sebagai sosok perempuan yang berani dan memperjuangkan dirinya sendiri. Dia berani untuk membela dirinya sendiri di depan banyak orang. Dia itu berasal dari Korea Utara, di mana kalian tahu sendiri ya Korea Utara tuh seketat apa peraturannya, perangnya sebanyak apa di sana, larangan-larangan yang aneh kayak gimana tuh. Untuk larangan itu diciptakan pemerintah untuk membuat warga negaranya mempunyai kehidupan yang terjamin. Tapi Sabyok malahan pindah ke Korea Selatan. Dengan resiko yang besar, dia tidak mempunyai pekerjaan, dia harus bawa adiknya, dia harus menafkahi keluarganya. Dia memutuskan untuk pindah ke Korea Selatan. Sampai akhirnya dia menjadi pencuri. Di sini pencurinya bukan hal yang baik ya dan nggak boleh ditiru. Yang bisa kita tekankan di sini adalah karakter Sabyok yang emang berani mengambil resiko, berani untuk memperjuangkan hidupnya sendiri, mempunyai kemampuan untuk bertahan hidup dan menghadapi banyak banget tekanan dalam hidup dia, tapi dia tetap tangguh. Kayak Sabyok nih membuka mata kita kalau perempuan tuh seharusnya kayak gini, baik itu di negara lain maupun di Indonesia. Gue harap sih perempuan-perempuan di Indonesia tuh bisa makin terbuka matanya untuk dia berani tangguh, berani mengambil resiko, dan memperjuangkan kehidupannya sendiri. Lewat film ini, kita bisa mengambil filosofi kehidupan yang banyak banget. Salah satunya kita bisa melihat cara orang dewasa untuk bertahan hidup. Mereka mempunyai bagaimana kerasnya hidupan bagi orang-orang dewasa nih. Jadi mereka tuh selalu kompetitif, mempunyai jiwa kompetitif satu sama lain untuk bertahan hidup. Dan mereka rela melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lewat film ini, kita juga diajarkan untuk tidak percaya oleh siapapun selain diri kita sendiri. Karena orang yang paling dekat dengan kita itu adalah orang yang paling berpotensi untuk menyakiti kita di kemudian hari. Oke, segitu aja pembahasan gue mengenai video kali ini tentang film Squid Game. Kalau kalian belum nonton, kalian harus nonton. Film ini seru banget, asli. Kalau kalian udah nonton, komen di bawah ya pendapat kalian gimana soal film ini. Seperti biasa, feel free to share anything di bawah di kolom komentar, komen topik menarik apa selanjutnya yang bakalan gue bahas di video selanjutnya. Like kalau emang kalian suka sama video ini, share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian mengenai video ini ke teman-teman kalian semuanya. Jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan topik menarik selanjutnya pilihan Hai Nona. I'll see you in the next video. Thank you for watching.